setelah kita melakukan konsolidasi ke dalam, saya sudah yakinkan kepada semua staf sawah bahwa kita harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa kita itu sudah tidak akan bermain dengan pajak. Nah, setelah kita konsolidasi ke dalam, baru saya kemudian keluar. Yang pertama saya lakukan adalah bahwa 2022, Mas Torik, saya membagi SPPT itu langsung kepada kepala desa. Saya bisa langsung ketemu muka sama kepala desa, saya bisa titip pesan bahwa apa? Saya dengan mereka itu sama. Mereka juga memungut dari desa, diserahkan kepada Pemda. Sama, saya juga petugas pemungut. Saya bilang bahwa kita tuh sama-sama petugas pemungut yang tugasnya untuk peningkatan PAD. Apa kendala-kendala sampean kepala desa di masyarakat? Sampaikan kepada saya bantu. Selamat sore, selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita kedatangan Dr. Made Arya Wedantara. Sehat Pak Made? Sehat, Pak Made. Beliau adalah Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, Bapenda Kabupaten Malang. Sebelumnya beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang cukup dikenal oleh publik. Ya, kita akan membahas satu hal dan dua hal yang lain. Yaitu yang pertama kita akan membahas soal bagaimana inovasi bisa memberi dampak baik bagi institusi di pemerintahan. Ya, karena kita lihat Bapenda Kabupaten Malang ini sejak setahun yang lalu dipimpin Pak Made banyak terobosan-terobosan dan hasilnya sangat nyata seperti itu. Ya mungkin bisa diceritakan Pak awal mula di Bapenda dan bagaimana progresnya saat ini. Ya, terima kasih Pak Torik. Saya sama malah sangat apresiasi ya karena ikut dilibatkan di acara Tugu Media ini di Tugu Inspirasi ya. Ya saya sangat bangga kalau dianggap sebagai orang yang berpengaruh. Ya, amin. Belum berpengaruh sebenarnya. Ya, Mas Torik memang pada saat saya diminta Pak Bupati menjadi Kepala Badan Pendapatan ini ya juga agak stres sebenarnya ya. Saya pikir bahwa saya harus melakukan kegiatan yang luar biasa yang menjadi tulang punggung Pemda karena Pemda ini sangat mengharapkan pendapatan dari daerah untuk mendukung dan membangun Kabupaten Malang. Sehingga awal yang saya harus lakukan bagaimana saya melakukan konsolidasi ke dalam untuk membangun kesamaan visi dan misi semua jajaran saya. Jadi mulai sekretaris, kemudian kepala bidang, sampai kepala seksi, kasubag, sampai dengan staf. Kita harus satu irama, kita harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa Bapenda adalah badan pendapatan daerah yang memang murni mencari uang, memungut uang, kemudian kita setorkan kepada kas daerah. Dari situ kemudian langkah-langkah awal yang saya lakukan bagaimana saya meyakinkan bahwasanya di dalam sendiri tidak ada lagi sesuatu yang menyimpang, dalam artian bahwa kita punya kewajiban memungut pajak, berarti kita punya kewajiban mengamankan uang yang kita pungut untuk menjadi pendapatan. Dari situlah kemudian saya harus bisa meyakinkan kepada yang kedua, meyakinkan kepada masyarakat bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Pak Bupati kepada saya harus saya buktikan. Dengan cara apa ya? Saya harus membentuk kelompok-kelompok sadar pajak sebenarnya. Dulu di pariwisata kan saya membentuk Podarwis ya. Kelompok sadar wisata. Berarti pola-pola yang saya lakukan di Spars juga saya lakukan di Bapenda karena saya tuh harus membina intern saya dulu untuk sadar pajak dan juga ekstern, sehingga kelompok sadar pajak inilah yang kemudian ingin saya lakukan dengan cara apa ya, kelompok sadar pajak di dalam diri saya dulu, di dalam intern badan pendapatan. Itu sekitar kapan Pak? Setahun yang lalu ketika baru masuk Pak ya? Pada saat saya menjadi PLT, saya merangkap juga kan Pak Torik. Saya menjadi kepala dinas pariwisata, tapi saya juga PLT kepala badan pendapatan. Nah, karena ini berjalan beriringan, konsep saya yang ada di Spar membentuk di Podarwis terus berjalan, otomatis saya di Bapenda juga membentuk juga kelompok sadar pajak. Nah, ini semua beriringan. Dari situ berjalan 1 tahun, kemudian dibalik oleh Pak Bupati, saya menjadi definitif di Bapenda, tetapi menjadi PLT di
dinas pariwisata. Berarti kan beliau menganggap dan beliau percaya bahwasanya 1 tahun saya menjadi PLT di Bapenda, ternyata menurut beliau saya bisa meyakinkan bahwa saya punya ekspektasi yang sama dengan beliau. Karena apa, Mas Torik? Ekspektasi beliau, saya dulu sejak dipercaya menjadi kepala dinas, dulu kepala dinas pemuda olahraga zaman Bupati Pak Rendra, sampai dengan saya menjadi kepala dinas pariwisata zaman Bupati Pak Rendra, saya selalu berupaya bagaimana saya menyamakan ekspektasi. Apa sih ekspektasinya pimpinan itu? Berarti saya otomatis harus menyamai ekspektasi beliau. Dan itu pun harus saya sampaikan juga kepada jajaran di bawah saya. Ini ekspektasi saya. Jadi semua ekspektasi yang mulai staf kepada kasih kepada kabit kepada sekban sampai dengan kepala badan atau dinas itu harus sama. Dan setelah kemudian saya berupaya bagaimana membentuk badan pendapatan ini menjadi badan yang memang dipercaya, dititipi uang untuk dipungut kemudian disetorkan kepada kas daerah. Nah, pertama berarti yang dilakukan adalah untuk konsolidasi internal, Pak ya. Nah, internal itu dengan cara apa, Pak, untuk melakukan konsolidasi ini, Pak? Dan itu membentuk sadar pajak itu gimana teknisnya, Pak? Saya berkumpul dengan mereka. Jadi kita tuh punya 7 UPT. 7 UPT inilah yang menjadi tangan saya di lapangan langsung. Jadi mulai UPT Ngantang, kemudian UPT Tumpang, kemudian UPT Bulu Lawang, UPT Pagak, UPT Kepanjen, dan UPT Singosari. Juga UPT Turen, ada 7. Nah, 7 UPT inilah yang menjadi kaki tangan saya untuk memungut pajak di mulai sampai dengan desa. Nah, semua jenis pajak gitu, Pak semua. ya. Jadi kita punya 9 jenis pajak di luar PPATB. Nah, dan sudah kemudian saya kirimkan kepada mereka. Saya koordinasi langsung ke menemui masing-masing kepala OPT, menemui semua staf bahwa saya yakinkan bahwa ayo kita bekerja, bahwa kita tuh butuh komunikasi dan butuh koordinasi. Selama kalian tidak ada komunikasi dan tidak ada koordinasi, tidak akan berjalan semua kegiatan. Makanya saya kira pada mereka harus kompak masing-masing OPT, tahu tupoksinya apa, pasti akan berjalan dengan sesuai rencana. Jadi komunikasi dan koordinasinya sebenarnya kan kunci kita bekerja. Kalau kita tidak bisa berkoordinasi dengan siapapun, ya nggak akan jalan semua program. Tanpa ada komunikasi juga tidak akan jalan. Inilah yang kemudian saya selalu yakin pada mereka bahwa kita harus komunikasi dan tidak ada jeda antara saya dengan mereka. Mereka mau ngomong saya bisa, saya pun akan nonton mereka juga bisa. Jadi tidak ada menemui saya tidak harus melalui kabit, tidak. Mereka bisa menemui saya kapanpun, mau butuh saya kapanpun dimanapun bisa. Ya. Karena bagi saya bahwa saya adalah pelayan masyarakat. Jadi mau butuh saya di mana, mereka di mana, saya malah akan cari mereka untuk menemui, asalkan memang itu untuk kepentingan daripada pendapatan. Jadi komunikasi, koordinasi itu menjadi kunci sukses, Pak ya, baik betul. Ketika di Bapenda dan juga di Dispar itu. Ya. Nah, dan kunci berkomunikasi ini apa, Pak? Yang ini kan kadang ASN itu kan struktural ya, maksudnya sangat resmi gitu. Ya. Nah, kalau Pak Made gaya komunikasi seperti apa sehingga menjadi saya itu kekuatan? Tidak suka memperlakukan teman-teman itu semua sama. Jadi kayak saya tidak ragu dan tidak merasa bahwa saya komunikasi dengan teman-teman dari tim kebersihan. Saya tidak, malah justru mereka inilah bagi saya itu orang-orang yang harus kita perhatikan. Satu, kebersihan kantor, kemudian pelayan di kantor itu justru kuncinya dari mereka. Menurut saya bahwa kita dekat dengan orang-orang yang paling bawah, itu saya yakin bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi saya itu harus mulai di depan dulu, saya berteman dengan orang yang paling bawah sampai yang atas. Yang atas bupati saya udah baik sama mereka. Otomatis jajaran paling bawah saya apa? Ya mulai penjaga kantor, tim cleaning service. Ini saya harus dekat. Karena kita satu tim bekerja. Tidak mungkin saya bekerja sendiri. Jadi di samping levelnya sekban sampai dengan staff itu saya harus dekat. Itu memang sudah jiwa saya. Jadi saya tidak pernah membeda-bedakan strata. Itu hanya strata saja. Tapi untuk komunikasi saya tidak pernah menutup atau membanding-bandingkan ya bahwa semua sama kok. Itu tanpa mereka pun juga tidak akan jalan. Oke. Nah setelah konsolidasi lalu untuk ini selanjutnya apa, Pak, yang dilakukan? Setelah kita melakukan konsolidasi ke dalam, saya sudah yakinkan kepada semua staf sawah bahwa kita harus meyakinkan kepada masyarakat bahwa kita itu sudah tidak akan bermain dengan pajak.
Nah, setelah kita konsentrasi ke dalam, baru saya kemudian keluar. Yang pertama saya lakukan adalah bahwa 2022, Mas Torik, saya membagi SPPT itu langsung kepada kepala desa. Karena apa? Saya kepengen bertemu dengan mereka agar apa? Tanpa wajah saya mereka tahu dan saya pun tahu wajah mereka. Dan itu hal yang langka dulu sebelumnya, Pak. Langka apa enggak? Seorang kepala dinas baru tahun ini. Oh, iya. Karena tahun kemarin itu biasanya pada saat peluncuran SPPT itu hanya seremonial ya, Mas Torik. Di pendopo, peluncuran SPPT penyerahannya oleh Pak Bupati, kemudian ada juga seremonial pembayaran pajak, sekaligus penyerahan SPPT masing-masing kecamatan. Jadi saya berpikir bahwa sekarang sudah bukan zamannya lagi kalau kita bicara dengan perangkat itu hanya lewat katanya-katanya. Jadi saya pengen tahu sebenarnya permasalahan apa sih di desa masing-masing. Pasti kan beragam. Nah, makanya saya bilang sama di 2022 awal, Bu Kabid, saya minta jadwalkan saya satu kecamatan saya harus hadir. Hanya dengan pola itu membuat kaget semuanya gitu. Saya Pak Camat kaget, loh ternyata yang hadir saya sendiri. Saya bilang, loh ini memang harus wajib saya datang. Hanya saya biar tahu sebenarnya permasalahannya apa. Saya bisa langsung ketemu muka sama kepala desa, saya bisa titip pesan bahwa apa? Saya dengan mereka itu sama. Mereka juga memungut dari desa, diserahkan kepada Pemda. Sama, saya juga petugas pemungut. Saya bilang bahwa kita tuh sama-sama petugas pemungut yang tugasnya untuk peningkatan PAD. Apa kendala-kendala sampean kepala desa di masyarakat? Sampaikan kepada saya bantu. Jadi untuk memungut pajak itu bukan hanya tugasnya kepala desa, kan begitu. Juga tugas kami dari UPT dan juga dari Badan Pendapatan. Tapi juga ya kepada saya yakinkan kepada Pak Kepala Desa bahwa yakinkan juga kepada masyarakat bahwa uang sampean ini aman. Siap. Ada mungkin karena seperti itu ini komunikasi lagi, Pak ya. Ya. Jadi camat sama kepala desa merasa senang, merasa dihargai dan lebih semangat dalam bekerja. Kira apa? Karena ada juga begini. Yang kedua ya pada saat kenapa saya lakukan itu, Mas Torik, ada omongan bahwa Bapenda ku enak, tinggal duduk manis, duit teko. Nah, ini saya berpikir kok ngomong seperti ini teman-teman level camat, teman-teman level kepala desa. Makanya saya coba seperti itu. Saya datengin mereka bahwa Bapenda ini tidak duduk manis, Pak. Saya kira aku mudun, tak ewangi sampean. Jadi bukannya saya tidak percaya dengan kepala desa, tapi kita membantu dia agar mempermudah pembayaran PBB-nya. Dengan cara apa? Saya juga menggandeng Bank Jatim. Kan begitu. Karena pembayaran saya buka semuanya. Sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran. Tidak lagi kata bahwa bayar pajak ini kangenan ngene. Nah, ini kita benahi. Makanya tadi kan komunikasi dan koordinasi ini kan. Siap. Oke. Lalu untuk hasilnya gimana, Pak? Dari ini komunikasi internal eksternal itu hasilnya seperti apa, Pak? Di Badan Pendapatan kan ada 10 jenis pajak ya, mulai hotel, restoran sampai dengan PBB. Kalau kita ngomong pajak hotel, restoran, reklama itu kan berarti kan kita mengharapkan dari luar ya, maksudnya orang mau ke hotel juga tidak mungkin kita woro-woro tidurlah di hotel Kabupaten Malang hanya membayar 5%, tidak mungkin karena aturannya jelas 10%. Tapi kenapa saya menyasar PBB, Mas Nuri? Karena PBB ini jelas wajib pajaknya. Iya kan, bayar atasnya sudah jelas. Makanya saya yang fokus kayak kepada PBB. Karena database-nya ada. Tapi kalau kita ngomong pajak hotel, pajak restoran, tergantung yang tidur di situ. Tergantung lihat ekonomi juga ya. Ekonomi juga. Ya. Tetapi saya juga menyentuh PHRI. Nah, kebetulan saya dulu di Dinas Pariwisata. Teman-teman PHRI, teman-teman pengelola wisata kan sudah banyak kenal. Sehingga kita hanya mengumpulkan mereka, tetap kita ada komunikasi bahwa kita sampaikan bahwa tolong uang titipan kan gitu. Saya tidur di hotel kan saya titip. Ya. Harusnya bayar 100.000 menjadi 110.000. Yang 10.000 saya titipkan kepada owner hotel, titipkan nanti saya ambil. Nah, tolong uang titipan ini setorkan. Jadi komunikasi ini lagi menjadi hal yang penting. Jadi semua owner hotel, owner restoran itu kita sentuh dengan cara itu. Tolong uang titipan ini bukan uang kalian, ini uang titipan ya. Orang makan juga titipan 2%. Tolong itu disetorkan. Nah, untuk PBB ini kan yang krusial ya, PBB dan BPHDB. Nah, itu apa yang dilakukan Pak Made inovasi di bidang ini sehingga
kalau saya lihat data ini tahun lalu mencapai 320 miliar. Ya. Dan itu rekor ya, karena lebih sebelumnya lebih dari sebelum nggak sampai 300 dan sekarang sudah 394 Ya. dari target 419 sudah 90%. Nah ini kan capaian-capaian, nah, kayak Ya. Maroko lah kira-kira ya. Maroko masuk semifinal kira-kira gitu. Nah itu gimana Pak? Apa inovasi yang dilakukan di dua sektor ini Pak? Jadi waktu saya sudah memberikan itu kepada masyarakat desa, dengan langsung ketemu kepala desa dan Pak Camat, muncul permasalahan, Mas Dori. Pak, kita butuh pembenahan data. Kita butuh banyak SPPT yang belum, tidak ada orangnya. SPPT yang salah nama, salah alamat. Akhirnya dari situlah kita muncul inovasi baru lagi, Mas Dori. Akhirnya saya membuat percepatan pembentulan SPPT. Jadi yang kemarin-kemarin katanya lama, merubah SPPT 1 saja bisa butuh 3-4 bulan. Ya. Akhirnya saya membuat kegiatan itu namanya Bapenda Menyapa Warga. Bapenda Menyapa Warga itu adalah satu kegiatan dari bidang PBB yang dalam rangka untuk pembentulan SPPT. Itu di kecamatan-kecamatan ya? Di desa-desa. Di desa-desa. Nah, ternyata memang teman-teman itu sekarang banyak ya Mas Dori, kadang-kadang pada saat dia menghibahkan atau mewariskan tanah kepada anaknya, itu tidak otomatis berubah SPPT-nya. Jadi kalau seperti nanti mungkin orang tuanya Mas Dori sudah memberikan kepada Mas Dori, sertifikat sudah atas nama Mas Dori, tetapi SPPT-BB-nya belum. Nah ini dulu lama rubahnya. Nah sekarang dengan BMU itu tidak lama. Hari itu begitu datanya valid, dikasih dia datang ke desa, sudah kasih kita form kecamatan, kita kasih kepala desa, kita panggil, Pak, tolong besok saya agak ada acara Bapenda Menyapa Warga. Ini formnya H-2 minggu sebarkan kepada masyarakat. Apabila mereka mau merubah SPPT, hari itu mereka ngasihkan data ini dengan bukti ini, selesai juga. Siap. Hanya itu kemarin membuat antusias masyarakat. Apalagi orang-orang desa kan senang kan, wah sertifikatku, jenengku, saya SPPT jenengku. Hanya itu membayarkan mereka, tak bayar pajaknya. Nah, ini kan sebenarnya kan hal sepele ya. Nah, itu menurut mereka sepele, tapi bagi saya dengan kita merubah SPPT dengan benar, Mas Dori, berarti saya harus punya database. Database-nya apa? Saya kemudian mengumpulkan 378 staf desa, saya ajari aplikasi Sipanji. Sementara saya belum bisa membelikan mereka laptop untuk mendata, tetapi saya yakin bahwa semua 378 desa itu kan pasti ada satu staf desa yang suka main komputer. Nah, di situ saya bina. Sekarang data Sipanji untuk mengambil database-nya dari Bapenda itu sekarang sudah online ke desa. Nah, Bapenda Menyapa itu mengajarkan juga kepada staf desa itu untuk melakukan pembetulan. Pembetulan secara online. Secara online. Sehingga setelah kita melakukan kunjungan dengan Bapenda Menyapa BMB itu next hari mereka bisa datang aja ke kantor desa, temui petugasnya, bawa data yang lengkap, nanti mereka entry, kita di Bapenda juga melihat, oh sesuai, kita klik saja. Jadi akhirnya semua nantinya ke depan itu database PBB, harapan saya di 2024 itu sudah valid Mas Bodi, untuk data PBB per desa. Nah, akhirnya Pak Bupati saya lapori, malah bilang gini, udah Ge, 2000 tahun ini kamu berikan laptop kepada desa-desa yang lunas PBB. Nah, laptop itu sudah kita berikan aplikasinya, Mas Bali. Sehingga mereka tinggal melakukan membuka, kemudian komunikasi dengan teman-teman di kantor Bapenda, sehingga sudah ngeling semuanya. Harapan saya ke depan, ternyata ini juga nyambung dengan Undang-Undang HKPD, bahwa data potensi masing-masing pajak itu harus valid. Nah, otomatis harapan saya harus menjawab, harus bottom up kan. Berarti harus dari desa ini bagaimana datanya valid menuju ke server besar. Sehingga saya ngomong sama teman-teman kepala desa, kalau memang kalian kepengen maju, kepengen makmur, tolong database pajak ini Bapak Ibu sekalian yang harusnya mendata. Ya. Kan begitu. Oke, itu untuk PBB Ya. yang kenapa ini kan angkanya sangat besar gitu loh, Ya. Pak Made, yang menurut Pak Made ini bikin meningkat drastis karena hal apa Pak Made selain yang tadi disebutkan? Satu, tentang pemenahan nama.
Itu sudah meyakinkan mereka untuk membayar. Yang kedua begini, pada saat saya itu masuk di Bapenda, itu kita tidak pernah melihat database PBB. Katanya 1,6 juta. Pada saat migrasi 2014 itu kita dikasih data oleh KPPPB. Ini loh Pak Bupati, data SPPT sampean 1,6 juta plus tunggaan pajak 110 miliar. Nah, dari situ kemudian saya berpikir, kemana? Masa saya tidak bisa membreakdown data ini menjadi per kecamatan, menjadi per desa. Akhirnya saya dengan segala cara koordinasi dengan teman-teman KPPPB yang lama, ini saya bisa membuka itu. Saya buka itu, kemudian saya buat database sendiri lagi per kecamatan, per desa. Dari situ kemudian saya bisa melihat, oh saat ini desa itu ada 1000, desa ini punya 2000 lah. Dari situ kemudian mulai terurai kan, mulai terurai permasalahan saat ini. Oh di desa ini tuh sebenarnya ada 1000 SPPT bukan 1500, tetapi di desa ini ada 2000 bukan 1000. Nah, dari situlah kemudian pembagian SPPT ini kita kawal dengan teman-teman UPT, termasuk juga kita ketemu dengan kepala desa, kita yakinkan kan, loh Pak, kalau sampai membayar PBB-nya dengan baik, sampai dapat hasil kok, dapat dana bagi hasil pajak dan retribusi. Jadi kita yakinkan mereka dengan semangat. Semakin tinggi pendapatan dari desa kalian, semakin banyak juga dana bagi hasil yang masuk. Sampai sekarang ini kan belum baru begitu saya masuk di situ hanya 55 miliar kan PBB. Sekarang sudah mencapai 90. Berarti kan berdua kali lipat ya? Kemarin lolos kan berarti kan. Lolos karena apa? Mungkin kita tidak bisa meyakinkan masyarakat. Mungkin kita tidak bisa meyakinkan kepala desa. Makanya saya sentuh mereka, teman-teman kepala desa. Ayo Pak Kades. Kan saya selalu pada saat ketemu penjara SPP itu, ayo kita kerja sama-sama Pak. Bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat kalian semua. Masa ngomong gitu, saya warga Kota Malang. Buat apa saya sekarang care untuk kemajuan Kabupaten Malang, tapi ini tugas saya. Oke Pak Made, keren sekali ini berbagai terobosan. Ya. Pak Made, kalau saya simpulkan dari Dispar sama ketika Bapenda itu, saya lihat Pak Made itu totalitas dan passion gitu dalam menjalankan tugas. Nah, mungkin nggak banyak kepala desa yang seperti ini kalau kita dari pihak luar ya. Nah itu apa yang ini mendrive Pak Made sehingga bisa totalitas sekali seperti itu? Saya itu begitu dipercaya Mas Torik menjadi beban. Pada saat awal saya dipercaya Pak Bupati menjadi kepala dinas pariwisata pun saya bebannya berat. Kok bisa ya? Saya itu baru usia 43. Saya menjadi kepala dinas di Sipora itu 43 sudah dipercaya menjadi kepala dinas pariwisata. Yang saya lihat bahwa pariwisata ini wabot. Tetapi saya selalu yakin dengan diri saya bahwa kuncinya bahwa kita tuh harus menjadi orang yang humble. Kita harus menjadi orang yang tidak membeda-bedakan. Sehingga saya ditemuin siapapun, saya selalu berpikir positif. Karena bagi saya bahwa selama kita berpikir positif, aura positif yang saya keluarkan pasti yang akan datang untuk orang-orang yang positif. Sehingga disitulah kemudian saya tidak pernah membedakan siapa dia, dari mana dan bagaimana, tidak. Tapi selama dia mau nemuin saya, bagi saya itu ada rezeki. Bahwa semua orang yang ketemu dengan saya, yang kenal dengan saya, itu semua tidak kebetulan. Makanya mulai dari situlah kemudian saya membuka pertemanan dengan siapapun itu. Pasti akan bermanfaat dia Mas menurut saya. Sehingga tidak pernah saya itu nggak mau terima orang, karena saya selalu positif saja lah. Mungkin saya juga berdoa selama tiba siapapun yang menemukan saya, mudah-mudahan itu dia orang yang baik. Amin. Nah, sehingga itu meyakinkan saya bahwa komunikasi, koordinasi, berteman dengan siapapun itu rezeki sebenarnya. Nah itulah dari situlah kemudian saya oh iya benar. Nah disitulah kemudian di Dispar saya terus berjalan dengan kepala desa yang kepengennya maju ya saya bantu. Ya istilahnya kerja ikhlas lah Pak Made. Karena pasti ada hasilnya. Nah kita dengan 8 tahun di situ saya tidak diganti oleh Pak Rendra kemarin ya saya juga berat kan. Kok suwi mencen ya kadang-kadang, tapi kadang-kadang teman-teman juga bingung mencari pengganti. Bagi saya itu mungkin kalau memang teman-teman mau bisa sebenarnya, asalkan mereka itu tadi kerja ikhlas ya duit itu akan mengikuti sebenarnya. Karena ya sama lah, kebutuhan orang juga sama. Ya itu juga saya lakukan di Bapenda, bahwa kita kerja itu ya kerja ikhlas. Selama itu memenuhi perintah bupati, kita dikasih amanah ya harus dikerjakan dengan tulus,
Dan jangan kemudian kita selalu mengeluh ya. Karena kemarin aja pada saat yang dinaikkan angka 112 miliar tuh saya tidak ngeluh. Ya bagi saya ya saya upaya dulu. Saya upaya bahwa semua ini tidak kebetulan. Nah, dengan Tuhan memberikan beban nambah 112, pasti dia sudah tahu, oh, berarti mati kita karena mampu. Menurut saya seperti itu. Iya kan? Kita dikasih beban hidup sendiri, ya mungkin Tuhan ngerti, oh hari ini mampu. Kita dikasih beban target tinggi, ya berarti ini bukan kebetulan kan bupati menyuruh saya naik target, ketua DPRD menyuruh naik target, pasti saya yakin bahwa ini pasti selama saya ada upaya pasti dikasih jalan. Ya kemarin yang naik 414 sebelum PAK dari 321 Pak, itu kan banyak banget kan bagi saya. Tapi saya terlalu optimis aja lah, optimis tetap realistis kan begitu. Hampir 100 miliar Pak yang naiknya ya. 112. 312 menjadi 414, 112. Oke, siap. Pak Made, kalau mungkin ke pertanyaan Pak Made itu kan yang sangat kental kalau orang luar lihat itu kan soal kebaikan dan soal karma gitu. Nah itu Pak Made melihat itu seperti apa? Sehingga itu apa ada kaitan dengan totalitas Pak Made di pekerjaan? Saya yakin iya, Mas. Karena makanya selama kita selalu mempermudah orang, saya yakin bahwa semuanya yang saya minta juga akan dimudahkan. Saya tidak pernah mempersulit orang. Selama saya bisa membantu, pasti saya bantu. Karena bagi saya bahwa rezeki yang saya terima itu bukan semua untuk saya. Saya dikasih orang 100.000, saya tinggal nunggu kok. Ini siapa yang akan datang ke saya? Feeling aja ya, pasti ada memang. Oh iya saya. Ya memang kayak rezeki. Jadi saya sangat percaya itu. Makanya saya teman sama anak saya mulai sekarang bahwa kalian jangan membeda-bedakan siapapun bertemu. Tapi cari teman-teman yang memang yang menurut kalian itu baik. Tapi tetap jangan memilih-milih teman. Semua tuh pasti ada manfaatnya, semua pun tidak ada yang kebetulan. Jadi saya sangat yakin karma, sangat yakin. Semua agama lah ya, kalau memang karena kita menanam ya. Sekarang saya upayakan menanam durian, pasti kan nanti saya manennya kan juga durian. Gak mungkin saya sekarang nanam durian panennya mangga kan. Oke, kemudian ini kita mau menjelang akhir sesi kita untuk tahun depan itu 2023 apa yang akan dilakukan oleh Bapenda? Jadi begini, saya sekarang sudah menyusun perda untuk merubah materi perda tentang pajak dan retribusi daerah. Karena apa? Amanat dari pusat bahwa kita nanti ada perubahan undang-undang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Berarti saya harus mengulangi lagi data potensi, sehingga nanti di 2023 awal yang pertama akan saya lakukan bahwa saya tuh harus membenahi kerjasama saya dengan Bank Jatim. Karena begini, amanat daripada Permendagri tidak boleh lengkap itu kerjasama dengan BUMN, bank. Karena apa? Kita sudah punya satu bank resepsi, Bank Jatim. Berarti Bank Jatim yang harus MOU kerjasama dengan semua bank BUMN. Untuk agar pembayaran bisa lebih mudah. Nah, itu di awal, karena saya harus meyakinkan kepada masyarakat kemudahan ini memang benar-benar terjadi. Nah, nanti itu di awal itu. Jadi saya sudah koordinasi dengan Pak Tommy bahwa saya nanti selaku Badan Pendapatan akan koordinasi dengan Pak Anto, Kepala Cabang Bank Jatim. Mereka akan kita fasilitasi, akan kita siapkan lokasinya di Pemda, akan ada MOU. Dari situlah kemudian nanti saya baru turun ke lapangan untuk mendata potensi lagi. Karena data potensi inilah Mas Torik yang nanti menjadi kunci semuanya. Sehingga kita tidak bisa berandai-andai. Oh, berapa sih sebenarnya pajak hotel kita? 1 triliun, 1 miliar. Dari mana data itu? Ini Pak hotelnya. Jadi nanti pun ke depan seperti itu. Nanti BPK, BPKP akan meriksa semua Pemda termasuk MJP KPK. Itu dasarnya adalah data potensi. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa target PAD Kabupaten Malang itu 2 triliun, tapi tidak ditentukan oleh data. Sekarang nggak bisa. Semua harus by data, sehingga saya tekankan kepada teman-teman di Bapenda, awal nanti kita harus turun semuanya, mulai OPT untuk berdata potensi. Yang memang harus kita lakukan nantinya Mas Torik itu door to door. Karena apa? Begitu nanti kita ada option pajak kendaraan bermotor, 2024 itu Mas Torik, KTP nanti itu sangat berperan. Jadi kita tidak ada lagi kendaraan motor itu antara pemilik dan penguasa beda.
Paham ya? Pak. Pemiliknya siapa, atas nama siapa, tapi penguasanya beda. Lah, ini harus kita data. Makanya nanti saya 2023 ini akan door to door. Saya mungkin datang ke rumah sini, saya tanya siapa pemilik rumah ini, apa memang bentiknya ini, Bapak SPPT-nya atas nama siapa, kemudian Bapak punya motor berapa, akan kita data semua. Dan ini saya harus kerjasama dengan Bapenda Provinsi dan juga nanti mungkin Lantas Polda. Karena ke depan mimpi Pak Jokowi untuk big data itu akan terjadi. Sehingga nanti satu rumah ini kita bisa tahu, linknya Mas Torik saya ketik, dibuka ya, apa saja yang dimiliki Mas Torik, itu ada semua. Itu akan lebih mudah nanti ya. Akan lebih mudah, sehingga saya mau menarik pajak hotelnya, restorannya, akan ke data. Jadi nanti ke tahun 2023 saya ingin masyarakat dengan MOU dengan semua bank. Yang kedua adalah saya akan mendata potensi dari 10 pajak itu. Oke, Pak Made terakhir mungkin kalau kita tanya 3 kata ini yang nonton harapannya banyak milenial untuk bisa meraih kesuksesan. Ini Pak Made kan menjadi kepala dinas termuda ya, 41 tahun jadi kepala dinas. Dan kalau 3 kata agar milenial itu bisa survive dan bisa sukses itu apa Pak Made kira-kira kalau kesibukan Pak Made selama berkarir? Ya, kita tuh memang harus menjadi orang yang yakin pada diri sendiri dan jangan mempersulit masalah. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mempersulit masalah orang lain. Siapapun itu adalah teman, tidak ada lawan. Benih kita punya lawan satu itu sama dengan kita punya hilang kawan 1000 gitu. Jadi jangan sampai kita punya lawan, bagaimana caranya lawan itu kita dekati dan tidak punya lawan. Jadi kita itu harus berupaya menjadi orang sebaik mungkin dan tidak menyakiti. Karena saya juga nggak mau disakiti, jadi saya mengharapkan saya tidak menyakiti orang, sehingga saya tidak disakiti orang. Siap ya. Kita banyak belajar hari sore ini. Selain soal inovasi, soal komunikasi, juga soal bagaimana menjadi orang baik. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya banyak belajar. Semoga teman-teman juga seperti itu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.